Halo teman-teman sekalian, terima kasih telah datang kembali ke Risboa YouTube channel bersama saya Guntur Tondang. Kali ini saya mau memberikan berbagi informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, karena saat ini lagi hangat-hangatnya nih terkait hak angket. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya berjalan dengan lancar. Buat teman-teman yang lagi duduk santai, sekalian minum kopi ya. Semoga informasi kita kali ini bermanfaat. Hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Ya, ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting. Hal penting ini seperti pemilu ya, pemilihan umum 2024 yang sudah berlangsung, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Nah, artinya kan sudah diundang-undangkan itu pemilihan umum diberadakan 14 Februari. Itu kan bermanfaat untuk kehidupan seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya. Seandainya ada diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak angket tersebut bisa dijalankan. Ya. Kita coba masuk ke situs dari DPR RI ya, DPR RI. Kita masuk ke situs DPR RI. Jadi teman-teman, saya bantu bacain. Ya. Semoga bermanfaat dan yang saya sampaikan mudah diketahui. Ya. Apalagi khusus untuk teman-teman yang baru tamat SMA, yang lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yang baru selesai dari perguruan tinggi menuju pekerjaan. Nah, saya yakin ini sangat bermanfaat. Baik, kita ya. Hak DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR dibekali tiga hak. Nah, ada 3 haknya DPR. 1 hak interpelasi, 2 hak angket, 3 hak menyatakan pendapat. Kali ini kita mau membahas terkait hak angket. Ya. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke situs Wikipedia. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR, ya, karena hak angket itu merupakan haknya 1 dari 3 hak para Dewan Perwakilan Rakyat kita, yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, inilah yang dikumandangkan sama salah satu pasangan calon presiden
Ya. Mereka mengumandangkan hak angket ini. Jadi ini lagi proses negosiasi. Mereka usahain supaya hak angket dilaksanakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini mereka mau mengajukan hak angketnya khusus itu doang, bukan khusus legislatif. Ya. Mengapa? Karena hasil dari pemilihan umum itu sangat berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, pengajuan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket, Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada pimpinan DPR. Itu tahun 1954. Setelah saya sudah ada perubahan, teman-teman. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Nah, ini usulnya harus jelas, detail. Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan. Ya, jadi ini semua DPRD kabupaten kota ataupun DPRD provinsi, kalau ada masalah ya setingkat itu ya, DPRD pusat oleh paling sedikit 25 orang anggota. Jadi kalau nggak ada 25 orang hak angket itu tidak bisa diusulkan. Tapi seharusnya dari PDIP bisa saja ya, karena ini kan hak angket ini yang diajukan sama Pak Ganjar, harusnya bisa kalau mereka mau. Serta lebih dari satu fraksi, bahkan mereka lebih dari satu fraksi tuh, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan, pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, dan alasan penyelidikannya. Sidang paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Nah, ini yang lagi dinegosiasi sama tim kemenangan dari salah satu calon ya, lagi negosiasi untuk mengejar minimal 25 orang itu, dan lebih dari satu fraksi, artinya 2 fraksi harusnya. Bila usul hak angket diterima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Nah, itu artinya ini kalau hak angket diterima ya akan mengeluarkan anggaran khusus ya. Bila usulan hak angket ditolak, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Lingkup kerjanya. Lingkup kerja panitia hak angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan pejabatnya. Panitia angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah. Jadi panitia angket itu mengundang pemerintah, pejabat setempat, menghadirkan saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak lah yang terkait. Jadi hak angket ini bukan hal yang kecil, simpel dan mudah. Itu butuh persiapan yang khusus. Masa kerja. Panitia angket DPR melaporkan pelaksanaan. Panitia angket DPR melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari. 60 hari, 2 bulan. Sejak dibentuknya panitia angket. Rapat paripurna DPR kemudian mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket. Jadi setelah usulan itu diajukan,
60 hari kemudian itu berkasnya harus sudah final untuk diadakan rapat dengar pendapat, ya, pertemuan dengar pendapat DPR. Hasil, bila dalam sidang paripurna DPR memutuskan, sidang paripurna DPR itu memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ya, seandainya ditemukan hak angket dibentuk nih, diusulkan, usul disetujui, 60 hari kemudian mereka susun berkasnya, ditemukan, ya, ditemukan ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Kemudian usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali, ya. Nah, jadi gitu udah angketnya. Jadi memang betul-betul ditemukan ada yang bertentangan dengan perundang-undangan, masuk ke tugasnya yang kedua, yaitu hak menyatakan yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Nah, itulah teman-teman terkait hak angket, ya, yang saat ini lagi hangat-hangatnya. Kita coba lagi cari satu lagi, ya, terkait hak angket, ya. Kalau 25 berapa ya anggota DPR RI 2019, coba 25 kalau di sini mereka ada banyak nih, mereka bisa lah sebenarnya kalau dari partai pengusungnya yang sisi calon yang mau mengajukan hak angket itu mau bisa, karena mereka ada lebih dari 25 anggota DPR RI, ya. Jadi teman-teman, itulah terkait hak angket yang dapat kita bagi informasinya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun berada, ya. Salam dari saya, Guntur Tondang, founder sebuah YouTube channel, ya, yang berupaya untuk berbagi informasi yang lebih akurat, ya, kepada teman-teman dimanapun berada. Semoga informasi ini bisa sampai ke teman-teman kita yang ada di Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton hingga detik akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Bantu subscribe serta dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.